Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Dr. Cepi Triatna, MPD, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Pengelolaan Pendidikan. Perkenalkan, saya Regina Reza Hidayanti dengan NIM 2308418. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman kelompok saya akan menjelaskan mengenai materi supervisi pendidikan di dalam mata kuliah Pengelolaan Pendidikan. Lalu ini merupakan anggota kelompok kami, anggota kelompok 9A, yang terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada Amanda Saliha dengan NIM 2307241. Yang kedua ada Hoirul Umam dengan NIM 2303674. Dan terakhir ada saya sendiri, Regina Reza Hidayanti dengan NIM 2308418. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu supervisi pendidikan. Supervisi berasal dari kata super, lebih tinggi atau unggul, dan vision yaitu kemampuan melihat atau memerhatikan dengan tajam. Supervisor memiliki keunggulan pengalaman, pendidikan, dan keterampilan sehingga mampu membimbing dan mengawasi pihak yang disupervisi. Menurut Kimball, supervisi adalah bantuan untuk memperbaiki situasi belajar mengajar demi mutu pengajaran yang lebih baik. Menurut Sergio Vanni dan Starat, supervisi adalah proses membantu guru dan supervisor memahami serta meningkatkan praktik pembelajaran agar sekolah menjadi komunitas belajar yang efektif. Secara umum, supervisi pendidikan adalah upaya memberikan layanan atau bimbingan kepada guru, baik individu maupun kelompok, untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu kegiatan belajar mengajar melalui pendekatan konsultatif dan dialog profesional. Fokusnya adalah menjamin mutu pembelajaran. Selanjutnya ada tujuan supervisi pendidikan. Yang pertama ada integrasi dan koordinasi. Ini bertujuan menyatukan anggota staf dan mengkoordinasikan pekerjaannya demi mencapai tujuan sekolah. Yang kedua ada pemahaman masalah sekolah. Itu membantu guru memahami tantangan yang dihadapi sekolah sehingga mereka dapat memberikan solusi yang relevan. Yang ketiga ada pengembangan moral kerja. Ini meningkatkan motivasi dan semangat kerja baik secara individu maupun kelompok. Yang keempat ada penerapan prinsip pendidikan, yaitu memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip pendidikan dalam kegiatan belajar mengajar secara terencana. Yang kelima ada pemecahan masalah pendidikan, yaitu membantu guru mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang muncul dalam proses pembelajaran. Yang keenam ada pemecahan masalah pendidikan, yaitu membantu guru mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang muncul dalam proses pembelajaran. Yang ketujuh ada inovasi dan pengembangan profesional guru, yaitu mengarahkan guru untuk mengenal dan memanfaatkan gagasan serta metode baru dalam pengajaran. Yang kedelapan ada penghargaan dan pengakuan, yaitu memberikan apresiasi terhadap keberhasilan guru melalui pengakuan atau hadiah yang relevan. Yang kesembilan ada pemanfaatan kelompok diskusi, yaitu memfasilitasi diskusi kelompok untuk memecahkan masalah dan berbagi informasi. Dan yang terakhir yaitu adaptasi terhadap kondisi tempat, yaitu supervisi menyesuaikan program berdasarkan situasi lokasi guna meningkatkan efektivitas pendidikan. Sasaran supervisi pendidikan, yang pertama yaitu peningkatan kualitas guru. Guru dianggap sebagai faktor dominan yang menentukan efektivitas pembelajaran. Oleh karena itu, supervisi bertujuan membantu guru berkembang dalam hal metode pengajaran, penggunaan alat, dan inovasi. Yang kedua ada peningkatan proses belajar mengajar. Supervisi berperan menciptakan situasi pembelajaran yang mendukung interaksi kreatif antara guru dan siswa. Dan yang ketiga yaitu pengembangan kurikulum, membantu guru merancang pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pendidikan, pengalaman siswa, dan berbagai metode pengajaran. Yang keempat yaitu pengembangan kurikulum. Supervisi mendorong guru untuk terus belajar baik secara mandiri maupun melalui pelatihan formal. Tujuan operasional supervisi pendidikan. Yang pertama, membantu guru memahami tujuan pendidikan. Yang kedua, membimbing guru dalam memilih metode dan alat belajar modern. Yang ketiga, yaitu membantu guru memenuhi kebutuhan siswa dalam belajar. Yang keempat, yaitu menilai kemajuan siswa dan hasil pengajaran guru. Yang kelima, ada membantu guru baru dalam adaptasi tugas. Dan yang terakhir, ada membantu guru menggunakan sumber daya masyarakat dalam pendidikan. Selanjutnya, hubungan dengan proses pembelajaran. Yang pertama ada perilaku supervisi, yaitu memberikan arahan dan masukan kepada guru. Yang kedua ada perilaku mengajar, yaitu meningkatkan kualitas metode dan strategi mengajar. Yang ketiga ada perilaku belajar, yaitu membantu siswa belajar lebih efektif. Dan yang terakhir hasil belajar, menjamin tercapainya tujuan belajar. Lalu, fungsi dan peranan supervisi pendidikan.
Dilihat dari fungsi utama supervisi adalah ditujukan pada perbaikan dan peningkatan kualitas, agar sasaran supervisi terlaksana dalam peningkatan kinerja secara efektif. Maka kemampuan guru perlu ditingkatkan. Ada 4 fungsi dan peranan supervisi pendidikan. Yang pertama itu penelitian atau research. Dalam fungsi ini, supervisor tidak bekerja menurut prasangka, melainkan menempuh prosedur yang tepat untuk mengetahui masalah apa yang dihadapi, serta solusi apa yang akan diberikan. Seperti mengumpulkan data dan informasi untuk selanjutnya menyimpulkan permasalahan. Lalu yang kedua ada penilaian atau evaluation. Fungsi penilaian adalah untuk mengukur tingkat kemajuan yang diinginkan, seberapa besar yang telah dicapai, dan penilaian ini dilakukan dengan berbagai cara seperti tes, penetapan standar, penilaian kemajuan belajar siswa, melihat perkembangan hasil penilaian sekolah, serta prosedur lain yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. Yang ketiga, ada perbaikan atau improvement. Fungsi perbaikan adalah sebagai usaha untuk mendorong guru, baik secara perseorangan maupun kelompok, agar mereka mau melakukan berbagai perbaikan dalam menjalankan tugas mereka. Perbaikan ini dapat dilakukan dengan bimbingan, yaitu dengan cara membangkitkan kemauan, memberi semangat, mengarahkan, dan merangsang untuk melakukan percobaan, serta membantu menerapkan sebuah prosedur mengajar yang baru. Lalu yang terakhir, yang keempat, itu ada pengembangan atau development. Jika kekurangan prestasi antara personil sekolah dan tenaga pendidik, maka diperlukan pemberian pengembangan dan penyuluhan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Nah, selanjutnya ada model pelaksanaan supervisi pendidikan. Model pelaksanaan supervisi pendidikan itu merujuk pada cara atau pendekatan yang digunakan oleh supervisor, baik itu pengawas ataupun kepala sekolah, dalam melakukan tugas pengawasan dan pembinaan terhadap guru. Model supervisi ini bertujuan untuk membangun atau membantu guru dalam meningkatkan kualitas pengajaran dan pengelolaan pembelajaran di kelas. Nah, model supervisi yang tepat akan meningkatkan efektivitas pembelajaran, membangun profesionalisme guru, serta mendukung pencapaian tujuan pendidikan secara keseluruhan. Lalu, model pelaksanaan supervisi pendidikan itu dibagi menjadi 3 model. Yang pertama, ada model manajemen saintifik. Ini tuh merupakan pendekatan supervisi yang berlandaskan pada prinsip efisiensi dan standarisasi. Jadi model ini tuh dipengaruhi oleh gagasan Frederick Taylor dalam manajemen ilmiah. Jadi yang berupaya meningkatkan produktivitas melalui pembagian kerja yang struktur dan penggunaan metode yang sistematis. Nah, dalam konteks pendidikan, model ini tuh diterapkan dengan menerapkan standar kinerja guru dan menggunakan alat ukur untuk mengevaluasi keberhasilannya. Lalu ada model supervisi artistik. Nah, jadi model ini merupakan pendekatan supervisi yang memandang pengajaran sebagai seni, sehingga supervisi harus mendukung kreativitas dan keunikan dalam gaya mengajar guru. Pendekatan ini berfokus pada hubungan interpersonal yang kuat antara pengawas dan guru, serta mendorong eksplorasi metode pembelajaran yang inovatif. Supervisi artistik ini tidak hanya mengevaluasi, tetapi juga memotivasi guru untuk mengembangkan gaya pengajaran yang autentik atau relevan dengan audiensnya. Dan terakhir, ada model supervisi klinis, merupakan pendekatan supervisi yang berorientasi pada pembimbingan secara langsung melalui siklus yang terstruktur. Jadi model ini tuh menekankan kolaborasi antara pengawas dan guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, ini tuh melalui proses perencanaan, pengamatan, dan refleksi.
Fokus utamanya dari supervisi klinis ini adalah pengembangan kompetensi guru secara spesifik sesuai kebutuhan mereka. Lalu selanjutnya ada guru dan supervisor dalam pendidikan. Yang pertama, tugas dan tanggung jawab guru. Guru memiliki tugas utama untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Dan itu tercantum dalam Undang-Undang Dasar Nomor 14 Tahun 2005. Nah, sebagai pendidik, guru bertanggung jawab membentuk karakter peserta didik dengan mengajarkan nilai moral, etika, dan spiritual. Selain itu juga, guru juga harus melaksanakan perencanaan pembelajaran, menyampaikan materi secara efektif, serta melakukan evaluasi untuk memastikan tujuan pembelajaran itu tercapai. Selain itu juga guru memiliki tanggung jawab untuk terus meningkatkan kompetensi mereka melalui pengembangan profesional. Menurut Hargreaves dan Fullen pada tahun 2012, bahwa guru yang efektif itu adalah mereka yang mampu menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan peserta didik dan mampu menghadapi tantangan pendidikan modern. Nah, selanjutnya ada kemampuan profesional guru. Guru profesional harus memiliki kemampuan akademik, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Kemampuan akademik mencakup penguasaan materi pembelajaran yang diajarkan, sementara kemampuan pedagogik itu melibatkan kemampuan merancang dan melaksanakan strategi pembelajaran yang sesuai. Kemampuan sosial diperlukan untuk menjalin hubungan baik dengan peserta didik, terus kolega dan orang tua. Selain itu juga kepribadian yang baik seperti integritas, tanggung jawab, dan empati juga menjadi ciri guru profesional. Kemampuan profesional ini memungkinkan guru untuk tidak hanya menyampaikan materi pembelajaran, tetapi juga memberikan motivasi kepada peserta didik untuk belajar secara mandiri dan kreatif. Menurut Freire pada tahun 2000, kalau beliau itu menekankan pentingnya pendekatan ideologis dalam pengajaran, di mana guru dan peserta didik saling berinteraksi sebagai mitra dalam proses pembelajaran. Lalu selanjutnya ada prinsip-prinsip supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu agar hasilnya optimal. Prinsip demokratis menekankan pentingnya keterlibatan guru dalam proses supervisi. Sedangkan prinsip kooperatif itu mendorong kerjasama antara supervisor dan guru. Supervisi juga harus bersifat objektif, jadi berbasis data yang valid dan dilakukan secara berkelanjutan untuk mendukung perbaikan secara terus-menerus. Menurut Sergio Vanni dan Strat pada tahun 2007 itu menyatakan bahwa supervisi yang baik adalah supervisi yang menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dan kreativitas dalam pengajaran. Supervisor juga harus mampu menciptakan suasana yang positif agar guru merasa nyaman untuk berkembang. Lalu selanjutnya ada prinsip-prinsip supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu agar hasilnya optimal. Prinsip demokratis menekankan pentingnya keterlibatan guru dalam proses supervisi. Sedangkan prinsip kooperatif itu mendorong kerjasama antara supervisor dan guru. Supervisi juga harus bersifat objektif, jadi berbasis data yang valid dan dilakukan secara berkelanjutan untuk mendukung perbaikan secara terus-menerus. Menurut Sergio Vanni dan Strat pada tahun 2007,
itu menyatakan bahwa supervisi yang baik adalah supervisi yang menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dan kreativitas dalam pengajaran. Supervisor juga harus mampu menciptakan suasana yang positif agar guru merasa nyaman untuk berkembang. Lalu selanjutnya, kegiatan-kegiatan supervisi pendidikan. Kegiatan supervisi pendidikan itu meliputi observasi kelas, diskusi profesional, pelatihan, dan evaluasi program pembelajaran. Observasi kelas dilakukan untuk memantau praktik pembelajaran secara langsung. Sementara diskusi profesional itu memungkinkan guru dan supervisor berdialog mengenai perbaikan metode pembelajaran. Nah, sedangkan untuk pelatihan dan workshop yang diselenggarakan oleh supervisor itu bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam berbagai aspek pengajaran. Sedangkan untuk evaluasi program pembelajaran itu dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan program yang telah dijalankan sehingga dapat dilakukan perbaikan untuk kedepannya. Dan yang terakhir ada prosedur pelaksanaan supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan itu dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Yang pertama, supervisor melakukan perencanaan dengan mengidentifikasi terhadap kebutuhan supervisi di sekolah. Yang kedua, pelaksanaan supervisi itu dilakukan melalui observasi kelas, wawancara, ataupun pelatihan. Yang ketiga, supervisor mengevaluasi hasil supervisi dengan menganalisis data yang telah dikumpulkan. Nah, dan juga nih, untuk tahap terakhir adalah tindak lanjut, di mana supervisor memberikan umpan balik terhadap guru dan menyusun rencana pembinaan lanjutan. Tahapan ini penting untuk memastikan bahwa hasil supervisi dapat diimplementasikan secara efektif oleh guru dalam kegiatan pembelajaran mereka. Baik, metode dan teknik supervisi pendidikan. Metode dan teknik supervisi pendidikan ialah teknik atau cara yang dilakukan oleh supervisi pendidikan untuk melaksanakan aktivitas supervisi seperti penilaian. Baik, menurut Dr. Nur Aedi MPDNH dalam metode dan teknik supervisi bagi pengawas satuan pendidikan yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 2008, terdapat dua jenis teknik. Yang pertama itu ada teknik individual, lalu yang kedua ada teknik kelompok. Baik, untuk yang pertama saya akan menjelaskan mengenai teknik individual. Teknik yang pertama ada kunjungan dan observasi kelas. Prinsip dasar dari supervisi ini adalah perekaman informasi secara langsung dalam kegiatan belajar mengajar. Tujuannya ialah memvalidasi keberhasilan pendidikan, keberhasilan tujuan pendidikan yang dilakukan oleh guru. Yang kedua ada individual conference atau pertemuan individu. Tujuannya yaitu menganalisa kesulitan-kesulitan belajar baik yang ditimbulkan oleh guru maupun oleh komponen yang lain, serta meningkatkan sikap, keterampilan, serta pengetahuan. Yang ketiga ada kunjungan antar guru. Prinsip dasar dari supervisi ini adalah pertukaran pengalaman yang dilaksanakan oleh forum guru yang bertujuan untuk menumbuhkan dan membangkitkan keberanian pada guru. Lalu yang keempat ada evaluasi diri. Prinsip dasarnya yaitu menumbuhkan dan mengembangkan potensi diri secara akurat yang bertujuan untuk menciptakan komunikasi internal dan bersifat pengembangan staff. Lalu yang kelima ada supervisi bulletin atau supervisi buletin, yaitu pemusatan hasil belajar secara menyeluruh. Tujuannya ialah penggalian potensi diri secara akurat. Yang keenam ada professional reading. Tujuannya ialah meningkatkan kemandirian profesional seorang pendidik. Lalu yang ketujuh ada professional writing, yang berprinsip dasar yaitu mengoptimalkan potensi diri melalui tulisan ilmiah.
Masih sama menurut Bapak Dr. Nur Aidi. Untuk sekarang saya akan menjelaskan terkait teknik kelompok. Ada 11 jenis teknik. Yang pertama, rapat antar staf sekolah. Yang berprinsip dasar supervisi ini merencanakan bersama-sama visi, misi, orientasi, dan strategi sekolah yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas personil staf dan program sekolah. Yang kedua, ada orientasi guru baru, bertujuan untuk mendapatkan informasi bagi guru baru tentang sekolah terkait. Yang ketiga, ada curriculum laboratory, yang bertujuan membantu guru dan personil sekolah dalam mengembangkan dan memperbaiki kurikulum. Yang keempat, ada panitia. Prinsip dasar supervisi ini adalah memecahkan masalah-masalah khusus dalam tugas kepanitiaan sekolah yang bertujuan untuk mendorong dan menciptakan kesempatan bagi individu dalam pengalaman profesional. Yang kelima, ada perpustakaan profesional. Bertujuan untuk memotivasi peningkatan pengetahuan. Yang keenam, ada demonstrasi mengajar. Prinsip dasar supervisi ini adalah peningkatan didaktik dan metodik guru yang bertujuan untuk membantu mengembangkan pengajaran yang efektif. Lalu yang ketujuh ada lokal karya yang bertujuan untuk pemecahan masalah dalam situasi sehari-hari. Yang kedelapan ada field trips for staff personnel, yaitu memahami teknik supervisi yang ditentukan oleh kebutuhan staff yang berprinsip dasar memberikan kesempatan pada pengembangan staf. Lalu yang kesembilan, ada diskusi panel yang bertujuan untuk menumbuhkan sikap pengetahuan dan keterampilan seorang pendidik ataupun personel sekolah. Yang kesepuluh ada in-service training, yaitu pemenuhan kebutuhan tenaga profesional yang berprinsip dasar mengacu pada asas pendidikan seumur hidup. Yang kesebelas, yang terakhir, ada organisasi profesi yang berprinsip dasar pada keanggotaan dalam profesi menjadi kebutuhan tersendiri yang bertujuan untuk peningkatan tanggung jawab dan kesadaran. Penilaian kinerja guru. Penilaian kinerja memberikan umpan balik kepada individu terkait kemampuan, kekurangan, potensi, dan hasil kerja mereka. Bagi individu, ini membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sehingga dapat digunakan untuk mengembangkan potensi dan karir. Bagi organisasi, hasil penilaian menjadi dasar pengambilan keputusan strategis seperti penentuan pelatihan, pengembangan, dan promosi. Tujuan dari penilaian kinerja ini yaitu meningkatkan kinerja individu, menetapkan sasaran yang lebih jelas, menilai kebutuhan pelatihan, menyusun rencana pengembangan, dan memberikan umpan balik tentang kinerja yang sudah dilakukan. Selanjutnya, persyaratan penilaian kinerja. Yang pertama itu ada objektivitas. Penilaian harus dilakukan secara objektif, jujur, dan menghindari efek halo, yaitu penilaian yang terpengaruh oleh kesan pertama atau faktor emosional. Yang kedua tidak ada rasa takut, yaitu penilaian harus dilakukan dalam suasana yang nyaman dan terbuka tanpa menimbulkan rasa takut bagi penilai maupun yang dinilai. Yang ketiga ada diskusi pribadi. Jika ada diskusi hasil penilaian, hal tersebut harus dilakukan secara pribadi, tidak di depan umum. Yang selanjutnya ada durasi. Diskusi tentang hasil penilaian tidak boleh terlalu lama, maksimal 30 menit. Lalu penjelasan tertulis. Jika kinerja dinilai buruk, penilaian harus memberikan alasan tertulis yang jelas tanpa menyudutkan individu. Selanjutnya, instrumen resmi. Formulir penilaian harus disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk memastikan transparansi. Dan yang terakhir ada hak individu. Individu berhak memberikan komentar atau diskusi tentang hasil penilaian. Selanjutnya, proses penilaian kinerja. Di tahapan penilaian, yang pertama yaitu frekuensi penilaian. Organisasi perlu menetapkan kebijakan tentang kapan dan seberapa sering penilaian dilakukan. Biasanya dilakukan secara berkala, misalnya setiap 6 bulan atau 1 tahun. Yang kedua ada penentuan penilai. Penilai yang ditunjuk harus kompeten dan memahami standar kinerja yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga ada penetapan kriteria, yaitu kriteria atau standar yang digunakan harus objektif dan relevan dengan tugas serta tanggung jawab individu yang dinilai. Di bagian frekuensi penilaian, yang pertama ada siklus reguler, yaitu evaluasi dilakukan setiap 6 bulan hingga 1 tahun. Yang kedua ada rentang waktu pekerjaan alami, yaitu berdasarkan durasi pelaksanaan tugas tertentu. Dan yang ketiga yaitu tujuan tertentu, evaluasi dilakukan untuk menilai pencapaian sasaran tertentu.
Di bagian sumber data penilaian, yang pertama itu dari atasan langsung, misalnya kepala sekolah atau guru. Yang kedua, rekan sejawat seperti kolega sesama guru. Yang ketiga, ada bawahan, misalnya peserta didik atau staf pendukung. Dan yang keempat, ada pelanggan, dalam konteks guru bisa dari orang tua siswa atau masyarakat. Masih dalam proses penilaian kinerja, di bagian kriteria penilaian yang pertama itu berdasarkan sifat pribadi, seperti loyalitas, keandalan, komunikasi. Yang kedua berdasarkan perilaku, yaitu cara kerja individu dalam melaksanakan tugas. Dan yang ketiga berdasarkan hasil, yaitu output yang dihasilkan dari tugas yang telah dikerjakan. Di bagian manfaat penilaian kinerja, yang pertama itu meningkatkan kinerja organisasi, meningkatkan produktivitas, yang ketiga menjaga komitmen organisasi, yang keempat mendukung pengembangan karir, dan yang terakhir yaitu dokumentasi dan legalitas. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami, kelompok 9A. Terima kasih telah menyimak video penjelasan kami sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.